Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu tidak kalau kata murid itu berasal dari bahasa Arab? Murid. Ada yang tahu? Nah, silahkan angkat tangan. Nanti kita bahas. Nanti artinya apa, itu apa? Silahkan dicek di Google. Apakah murid terambil dari bahasa Arab? Coba. Jawabannya ya. Nah, nanti kita bahas. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu, untuk mencari kata murid itu memakai ilmu apa? A. Nahwu. B. Shorof. C. Tajwid. D. Fikih. Lebih tepatnya apa? Shorof. Karena apa? Perubahan kata. Nanti kita bahas akar katanya apa, terus melahirkan kata-kata apa. Kenapa? Masya Allah, dari lafadz aroda, artinya murid itu memang berasal dari bahasa Arab, ya. Terus diadopsi bahasa Indonesia. Lah nanti kita bahas perubahan katanya seperti apa. Allah itu maha baik, bahkan sangat baik. Hadis dari Jabir, riwayat Imam Muslim, 3 hari sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Rasulullah bersabda, jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Terus yang kedua, hadis dari Abdullah bin Abbas, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Suatu saat malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, lau ra'aitani wa ana akhidun min halil bahri fa'atussuhu fi fammi fir'aun makhafatan an tudrikallahu rahmah." Wahai Muhammad, seandainya engkau tahu ketika aku mengambil lumpur dari dasar laut dan aku jejalkan ke mulutnya Fir'aun karena aku takut Fir'aun akan mendapat rahmatnya Allah. Orang seperti Fir'aun itu aja masih ada potensi. Saking baiknya Allah. Untuk itu, ketika ada kebaikan, maka kebaikan itu berasal dari Allah. Kalau keburukan, dalilnya? Dalilnya apa? Apa? Buka surat An-Nisa ayat 79. Halaman 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja asabaka yang menimpamu min hasanatin berupa kebaikan, faminallah, itu dari Allah. Wa ma, dan apa saja asabaka yang menimpa dirimu
min sayyi'atin, dari keburukan, ingat, famin nafsik, itu buah dari pilihanmu sendiri. Wa arsalna kalinnasi rasula, dan kami utus engkau wahai Nabi Muhammad linnasi, kepada manusia, rasulan, sebagai rasul. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah kepada Allah menjadi saksi. Ada orang masa tuanya bodoh, apakah patut dia menyalahkan takdir karena kebodohannya itu? Tidak. Ya karena itu pilihan hidupnya. Ya, untuk itu fahadainahun najdain falaqtahamal aqabah. Kami tunjukkan manusia dua jalan, surga, neraka, susah, enak. Ya kan? Kalau orang mau ke surga kan pasti susah loh, ibadahnya dan sebagainya. Ditunjukkan neraka, di sekeliling oleh nikmat-nikmat, ya kan? Maksiat, itu meninggalkan perintah, melakukan yang haram, itu kan yang mengelilingi neraka. Falak tahamal aqabah. Kami tunjukkan kepada manusia dua jalan, jalan kebaikan, keburukan. Kebanyakan manusia itu enggan memilih jalan yang mendaki lagi sukar. Oke. Apa hubungannya dengan tema malam ini? Kita buka surat Al-Kahfi mulai ayat 79. Di sini Bapak Ibu akan terkagum-kagum betapa telitinya Al-Quran dan keserasian antar ayat. Yang mungkin Bapak Ibu itu ada yang ngeh, ada yang enggak. Sudah? Surat apa tadi? Ayat? Ingin, bahasa Arabnya apa? Uridu. Itu fi'il madhi atau mudhari? Fi'il madhi itu nanti kita bahas. Fi'il mudhari, masdar, isim, fa'il. Mungkin dari sini aja dulu biar enggak capek. Kita kunci jawabannya benar. Jawabannya benar tapi ada yang kurang pas, tapi paling enggak benar dulu. Uridu. Hah? Saya ingin. Nah. Kata saya itu di sini diwakili dengan huruf apa? Kalau saya ingin mengganti dia, ganti apa? Hah? Dia. Kalau fi'il mudhari, saya itu hamzah kalau fi'il kalau dhamir huwa jadi apa? You. Yuridu. Sudah kebayang yuridu ini ikut pola yang mana?
Kalau malam ini kita bahas ini, ada yang paham nggak? Masya Allah, betul. Ini akan mengikuti pola af'ala. Nah, ini fi'il madhinya apa berarti? Apa? Aroda. Masya Allah, aroda. Sama enggak aroda dengan af'ala? Masya Allah, ini binanya ajwa. Paham enggak kalau misal saya buat bab tasrif istilahi wazan af'ala, ya, bina ajwa. Masya Allah, alhamdulillah. Saya senang gini kalau sudah paham. Judul malam ini tasrif istilahi wazan af'ala bina ajwa. Mungkin bagi orang awam ini akan membingungkan. Tapi saya yakin Bapak Ibu seharusnya sudah bisa. Kalau belum bisa, kita bahas. Tasrif istilahi itu yang ke bawah atau ke samping? Ke samping ya. Oke. Kita buka, kita tasrif halaman 24-25. Bawa Bu. Apa? Lupa? Gak apa-apa. Oh ada. Ada cadangan lagi nggak ya? Saya lupa. Ketemu. Di situ lafadz apa? Aqoma. Nah, lafadz, oke, saya ingin uridu, saya taruh di samping. Di sini apa namanya? Uridu. Uridu. Jadi contoh di halaman 24 itu ada lafadz apa? Yang binanya ajwaf? Aqoma. Fi'il mudhari'nya ketemu. Kalau belum, bentar. Aqoma, fi'il mudhari'nya yuqimu. Masdarnya iqamatan. Isim fa'ilnya aqama artinya apa di situ? Mendirikan. Ya, mendirikan.
Mendirikan sholat, iqamah. Orang yang mendirikan rumah, bertempat di situ namanya mukim. Saya mukim. Nah, fi'il madhinya aqamah. Fi'il mudhari'nya yuqimu, masdarnya iqamah. Isim fa'ilnya muqimun. Dari sini bisa difaham? Nah, lihat saya dulu kalau mau nulis nanti setelah ini biar nggak bingung. Sekarang lafadz aroda dengan aqamah sama enggak? Nah, tadi info dari Pak Farhani, murid itu terambil dari kata aroda. Berarti fi'il mudhari'nya yuridu, mengikuti pola yuqimu. Ya. Masdarnya jadi apa? Bapak Ibu tahu aslinya. Saya yakin tahu. Irodah. Pernah dengar? Irodah. Irodatan. Apa? Berkehendak. Kudroh, kuasa. Nah, irodah itu masdar dari lafadz aroda. Tidak mu'annas juga karena taknya ini jadi mu'annas secara lafadz. Kayak madrasah. Nah, gitu. Isim fa'ilnya apa? Apa? Masya Allah, alhamdulillah, barakallah fiik. Muridun. Murid ini artinya apa? Orang yang ingin. Itu namanya murid. Gitu? Tadi info dari Bu Mela, yuri itu artinya apa? Ingin. Keinginan, bahasa Arabnya apa? Iradah. Orang yang ingin namanya siapa? Murid. Ini diajari di tajwid? Enggak. Bingung juga tajwid ini nyambungnya kemana kan gitu. Nah, nahwu pun enggak. Karena ini berhubungan dengan akar kata, ya. Akar kata ada di ilmu shorof. Kan tasrif itu kan dari satu kata kan menjadi beberapa kata. Nah, contohnya murid dari lafadz aroda. Kalau jamak mudzakkar salim ya muriduna. Kayak muslim, muslimuna gitu. Silahkan ditulis dulu. Ya, aslinya, maaf ya, kalau nggak hadir, ya, kasihan malah bingung kan gitu. Tapi gimana lagi? Lah, untungnya ini ada YouTube yang sewaktu-waktu tahu polanya. Kalau ini di share, ya ini tadi gimana ceritanya kan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi pernah mendengar pembahasan lafadz murid itu dari bahasa Arab? Lafadz murid dari bahasa Arab? Murid. Nah, okay. Yang lain nulis dulu, ini saya jelaskan ke Pak Andi ya. Buka halaman 24, 25. Pak. Yang lain nulis dulu, nanti biar. Babnya tasrif istilahi wazan asalat bina ajwa. Babnya dari sini bisa dipaham Pak. Tasrif istilahi wazan asalat bina ajwa. Di situ yang bina ajwa polanya apa Pak? Aqamah. Aqamah fi'il mudhari'nya yuqimu. Masdarnya iqamatan. Isim fa'ilnya yuqimu. Aqamah artinya apa? Mendirikan. Fi'il mudhari'nya yuqimu.
akan mendirikan. Berarti iqamah mendirikan sholat itu kan, itu dikatakan iqamah kan, sholat mau didirikan, ini kan. Orang yang bertempat tinggal mendirikan rumah di satu tempat namanya orang yang sama enggak aroda dengan aqamah? Untuk itu tasrifan aroda itu sama dengan aqamah. Fi'il mudhari'nya yuridu. Ini kalau tadi tanyanya jadi makin kira-kira sudah saya tulis sudah. Aqama iqamatan, aroda irodatan. Aroda artinya berkehendak. Nah, sifat Allah yang maha berkehendak namanya iroda. Ya. Aroda artinya tadi apa? Berkehendak atau berkeinginan. Lah, aqama menjadi muqimun. Aroda menjadi muridun artinya orang yang berkehendak atau orang yang murid. Itu namanya murid. Dalam bahasa Indonesia, huruf dal itu diganti T apa D. Nah, untuk itu murid juga pakai T kan. Nah, itu keistiqomahan, muridnya juga pakai dal. Ya. Kalau yang dari bahasa Indonesia apa? Siswa itu dari bahasa Sanskerta. Saya nggak usah bahas ya. Nanti masuk pelajaran bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab kan itu. Alhamdulillah. Ditulis dulu. Nanti kita bahas lagi. Ya kalau menurut saya ya tetap murid. Di Indonesia aja yang apa namanya tolibun. Artinya apa? Tolib. Pernah dengar lafaz tolib? Iya, bukan murid, mana dasarnya? Tolibun. Tolibun, tolib. Belajar itu ta'allama. Tolibun itu orang yang mencari. Terambil dari kata tolabul ilmi. Tolabul ilmi artinya apa? Mencari ilmu. Nah, tolaba mana dasarnya mencari. Itu sulasi mazid atau mujarot? Mujarot. Isim fa'ilnya mengikuti pola fa'ilun. Tolaba jadi tolibun. Nah itu jamaknya at-tullab. Itu ya. Paham? Intinya istiqomah ngaji ya. Terus bismillah sebisanya. Yaitu tantangannya nahwu shorof itu kalau apa? Ini akan bisa dipahami. Kalau yang ngaji itu pernah ikut kelas saya bahas masalah bina. Ada sahih, ada mudhoaf, ada ajwaf, ada misal, ada naqis. Nah, kan saya jelaskan. Sahih itu apa? Ketika tidak ada huruf illat, tidak ada hamzah, tidak ada yang double. Apa? Ya, itu sahih. Mahmuz apa? Kalau waktu itu enggak hadir, misal ada uzur, mungkin agak susah ketika memahami ini. Untuk itu, nahwu shorof itu kebanyakan pembahasannya itu ada keterikatan. Nah, itu yang istilahnya itu challenging, yang tantangannya di situ. Nah, intinya tetap ngaji aja, karena kita nggak tahu kapan Allah membukakan pemahaman buat kita. Ada pertanyaan? Kenapa? Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bapak Ibu itu ibaratnya lagi mengisi jiwa ini dengan ilmu.
Bismillah. Sudah? Sudah ya? Kita bahas. Ini setelah ini insya Allah saya yakin Bapak Ibu itu akan terkagum-kagum dengan ketelitian dan keserasian korelasi ayat dalam surat Al-Kahfi yang mungkin kita itu nggak ngeh. Apa yang sangat proses depan apa tarot dari sini kita lanjutkan. Aroda, kalau saya mau, ini subjeknya ya, ini fa'ilnya ya. Ini fa'il isim. Ana. Jadi apa? Nah, aroda itu dhamirnya apa sih? Wah, sepakat ya. Kalau saya menginginkan, bahasa Arabnya apa? Dari lafaz aroda. Arad. Kalau kami jadi apa? Jadi apa? Kalau di sini fa'ilnya Rabbuka berarti ya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 79 di situ fa'aradtu an a'aibaha. Ketemu? Nah, di situ aku berkehendak untuk merusaknya. Al-Kahfi 79. Tetapi di 81 fa'aradna. Ya. Kalau ini tadi di Al-Kahfi berapa? 79. Kalau fa'aradna di Al-Kahfi 81. Terus delapan dua fa'aroda rabbuka. Ya. Yang berkata itu siapa? Oke, coba kita analisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung terjemahkan ya. Ammas safinatu, adapun perahu, fakanat maka ia limasakina milik orang miskin, ya'maluna yang bekerja fil bahri di laut, fa'aradtu an a'ibaha, maka aku hendak merusaknya. Siapa yang berkata ini? Nabi Khidir. Yang merusak Nabi Musa atau Nabi Khidir? Nah, Nabi Khidir. Di situ Nabi Khidir berkata apa? Aku yang merusaknya. Wakana wara'ahum, wakana dan ada wara'ahum di belakang mereka
Malikun, raja ya'khudhu yang akan mengambil kulla safinatin setiap perahu ghosba dengan paksa. Wa ammal gulamu adapun anak muda itu diapain? Dibunuh. Fakana abawahu maka kedua orang tuanya mu'minaini. Mu'minaini itu jamak mufrad atau tasniyah? Tasniyah ya. Artinya apa? Dua orang mukmin. Fakhoshina maka kami khawatir ayyurhiqahuma dia akan mendorong keduanya. Dia itu siapa? Anak itu, gulam itu tughyanan kepada kedurhakaan wa kufra dan wa kufuran. Kenapa bocah itu dibunuh? Karena khawatir itu akan mendorong orang tuanya durhaka kepada Allah malah sampai kufur. Fa'aradna maka kami menghendaki. Siapa yang berkata itu? Nabi Khidir juga ya. Ayyubatilahuma sekiranya mengganti bagi keduanya Rabbuhuma Tuhan mereka berdua khairon lebih baik minhu darinya zakatan kesucian wa aqraba ruhma dan lebih dekat kasih sayangnya. Tadi Nabi Khidir di ayat 79 berkata aradtu saya ingin. Tapi di ayat 81 aradna kami ingin. Terus di ayat 82 wa ammal jidaru dan adapun dinding fakana maka ia ligulamaini dua pemuda yatimaini yang keduanya masih yatim fil madinati di kota. Wa kana tahtahu dan di bawah dinding itu kanzun ada harta simpanan lahuma bagi keduanya wa kana abuhuma sholiha dan kedua orang tuanya adalah orang yang sholih. Sholihan i'rabnya apa? Kenapa nasab? Apanya karena? Lihat saya dulu. Allahu ghafurun. Kemasukan inna jadi enggak, lihat saya aja dulu. Allahu ghafurun. Kemasukan inna jadi innallaha apa innallahu? Berarti khobarnya innallaha. Kalau isimnya sudah nasab, khobarnya berarti rofa, berarti innallaha ghafurun. Nah, kalau saya ganti kanallahu ghafuron. Kenapa ghafuron? Karena menjadi khobarnya kana. Kalau isimnya kana, i'rabnya apa? Rofa. Yang dibaca nasab berarti khobarnya. Kalau isimnya inna dibaca, isimnya inna nasab berarti khobarnya rofa. Isimnya inna nasab khobarnya kana. Isimnya Masya Allah gitu ya. Berarti kalau ini ada yang dibaca nasab sebelumnya ada kana, berarti ini sebagai khobarnya kana, ya enggak? Di situ ada keterangannya enggak? Khobar kana, ya? Ya enggak? Ada tulisan khobar kana enggak? Pak Andi ketemu? Kalau belum saya ke situ. Sudah, oh ya. Khobar inna i'rabnya khobar inna. Rafa isimnya
Nasab, khobar kana nasab, isimnya rofa. Pernah saya bahas? Oh sering. Gak apa-apa. Emang perlu diulang-ulang. Jadi kalau ketemu isim ina, nasab, khobarnya rofa gitu. Artinya gini Bapak Ibu. Saya itu belajar nahwu shorof itu titik puncaknya di 2005-2006. Meskipun waktu setelah itu saya mondok, tapi pondok saya itu saya merasa bahwa puncaknya saya belajar nahwu itu di 2005-2006 waktu saya di kampung. Alhamdulillah sampai sekarang dengan rahmat dan karunia dari Allah itu masih ada di saya. Karena waktu saya baca Al-Quran, itu teori saya pakai isim ina, nasab, khobarnya rofa. Isim kana, rofa, khobarnya nasab. Itu kalau Bapak Ibu terbiasa seperti itu, nanti itu akan kalau waktu, kepleset baca Al-Quran, nanti khobarnya kana, rofa, langsung ini nggak nyaman gitu. Kayak innallahu gitu. Kok innallahu? Salah. Karena setelah inna pasti nasab. Khobarnya yang rofa. Gitu. Nah, dari alhamdulillah selama belasan tahun, bahkan 20 tahun ya. Ya, 20 tahun kalau 2005-2006. Nah, saya berharap Bapak Ibu juga seperti itu. Jadi dibiasakan. Saya tahu memang untuk ke arah situ perlu perjuangan gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, waktu dibolak-balik insya Allah bisa. Gitu ya pesan saya. Kalau baca Al-Quran pakai tajwid, saya kira Bapak Ibu sudah expert gitu kan. Nah, sekarang bagaimana baca Al-Quran, tajwidnya jalan, nahwu shorofnya agak disangkut pautkan. Ini nggak maksa loh ya. Ini cuma dorongan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana tadi? Wa kana abuhuma sholiha. Terus fa'arada rabbuka. Maka Tuhanmu menghendaki ayyabluga agar keduanya sampai ashuddahuma kepada kedewasaan. Wa yastakhrija dan keduanya mengeluarkan kanzahuma rahmatam mir rabbik. Harta simpanan mereka berdua sebagai rahmat dari Tuhanmu. Wa ma fa'altuhu an amri. Aku melakukannya bukan karena keinginanku, tapi berdasarkan wahyu dari Allah. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Demikian takwil dari apa yang tidak kamu sanggup sabar atas hal itu. Ada yang tahu kenapa Nabi Khidir yang diabadikan oleh Al-Quran 79 memakai fa'aradtu, aku menghendaki. Di Al-Kahfi 81 aradna, kami menghendaki. Arada rabbuka, Tuhanmu menghendaki. Kok enggak konsisten semua aradtu, itu kan mungkin lebih gampang kan? Tapi enggak, kenapa kita harus yakin bahwa ini enggak mungkin kebetulan. Pernah terpikirkan ini enggak? Nah, belum. Sekarang kita bahas. Kenapa di sini fa'aradtu? Karena di ayat 79 itu Nabi Khidir melubangi perahu yang menurut pemahaman fisik kita itu hal yang negatif, maka tidak layak itu disandarkan kepada Allah. Untuk itu Nabi Khidir berkata, fa'aradtu an a'ibah, aku yang melubanginya, aku yang merusaknya. Berbeda halnya dengan ayat 81. Ayat 81 Nabi Khidir membunuh ghulam. Tapi setelah itu Allah kasih ganti enggak? Anak itu, keluarga itu dikasih ganti enggak?
ayyubdilahuma, dibadalkan. Dan penggantiannya itu khairam minhu, lebih baik daripada yang sebelumnya, zakatan. Dia lebih suci, wa aqraba ruhma, dan lebih sayang kepada orang tuanya. Jadi ada dua sifat di situ. Nabi Khidir membunuh, itu nggak boleh disandarkan kepada Allah, ya, karena menurut pemahaman orang umum bahwa itu adalah hal yang negatif. Tetapi di sisi lain Allah memberikan ganti atas kematian anak itu lebih baik, lebih suci dan lebih sayang. Itu patut disandarkan kepada Allah. Untuk itu di sini lafaz nahnu, kami menghendaki. Dan Nabi Khidir yang membunuh itu, dan ada kasih sayang Allah. Di Al-Kahfi 82, fa'arada rabbuka. Waktu Nabi Khidir dengan Nabi Musa masuk ke sebuah tempat. Terus mereka kan tidak dijamu. Ada dinding yang mau roboh. Terus Nabi Khidir membetulkan itu. Terus sama Nabi Musa, bukan dikritik ya, kenapa nggak minta upah? Karena kita sudah melakukan suatu hal yang bermanfaat dan kita pun tidak dikasih jamuan oleh penduduk itu. Nah, apa yang dikatakan Nabi Khidir? Adapun dinding yang aku benahi itu karena di rumah itu ada anak yatim, yang di bawah dinding itu ada kanzun, ada harta karun. Oh, di sini artinya apa? Harta simpanan. Intinya harta yang berharga lah. Kalau dinding itu roboh, kemungkinan besar masalahnya ada di pondasi. Kalau pondasinya dikeduk, harta simpanan itu kemungkinan ketemu nggak sama tetangga yang bantu itu tadi. Kan aslinya mungkin tetangga itu niat bantu, tapi berhubung di situ ada harta simpanan, nanti dizolimi si yatim itu. Untuk itu Nabi Khidir membenarkan, memperbaiki dinding yang mau roboh itu supaya apa? Supaya harta itu tetap tersimpan, ya, biar tidak diambil orang yang punya niat buruk. Itu baik enggak? Nah, untuk itu disandarkan fa'arada rabbuka, maka Tuhanmu menghendaki. Begitu detailnya Al-Quran itu membuat sebuah rangkaian. Artinya kebaikan itu harus disandarkan kepada Allah. Nah, untuk itu tadi waktu di awal saya berkata, hadis dari Jabir riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah 3 hari sebelum wafatnya, Rasulullah bersabda, jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali berhusnudzan kepada Allah. Nah, gitu. Jadi semua kebaikan itu berasal dari Allah. Ketika seseorang itu dalam keburukan, itu famin nafsik, itu tidaklah merupakan buah dari apa yang kalian lakukan. Nah, gitu ya. Nah, dari sini kita belajar betapa Nabi Khidir itu menjaga adabnya, berakhlak kepada Allah. Ketika itu hal yang dianggap buruk, fa'aradtu an a'ibaha, aku ingin merusak. Tapi ketika itu ada kebaikan dari Allah, fa'aradna, kami menghendaki. Meskipun ada keburukan juga yang kita anggap sekilas bahwa itu buruk kan, ya tadi karena membunuh gitu. Tapi secara hakikat Allah mengganti dengan yang lebih suci, zakat wa aqraba, dan lebih dekat dan lebih sayang. Nah, yang terakhir 82 itu
murni rahmat dari Allah. Untuk itu disandarkan langsung kepada Allah. Fa'arada rabbuka. Kenapa? Bukan. Orang yang dianiaya yang menurut kita itu adalah hal yang negatif. Tetapi di balik itu, kayak misal contoh gini. Sebentar, saya lupa. Ada hadis. Sebentar. Fatalaqqa tamaratin kunna fi yadi. Ini hadis dari Jabir bin Abdullah. Riwayat Imam Nasai dan dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari, Imam Muslim juga. Waktu di perang Uhud ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah, "In qutiltu fi sabilillah fa aina ana." Ketika ini di perang Uhud ya. Jadi ibaratnya berhenti sejenak gitu, nyari sumber energi. Terus di situ ada beberapa kurma. Terus bertanya kepada Rasulullah, "In qutiltu fi sabilillah fa aina ana?" Seandainya saya terbunuh fi sabilillah di jalan Allah, saya nanti di mana? Qala fil jannah. Rasulullah bersabda, kamu di surga. Fatalaqqa tamaratin fi yadih. Kurma yang sudah ada di genggaman itu dilemparkan. Tsumma qatala hatta qutila. Terus dia maju ke medan perang sampai beliau terbunuh. Nah, mungkin sebagian orang menganggap bahwa kasihan dia disiksa karena keterbunuhannya di peperangan itu. Tapi surga yang dia dapatkan. Nah, begitu pula kezaliman. Ada hadis Rasulullah pernah bersabda, "La tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalha'i minasyatil qarna'i." Pada hari kiamat itu akan diberikan balasan seadil-adilnya. Bahkan kambing yang tidak bertanduk itu pun akan membalas kepada kambing yang jadi ketika di dunia ada kambing bertanduk sama yang tidak bertanduk. Yang jadi kalah-kalahan siapa? Yang tidak bertanduk. Di hari kiamat Allah memberikan kebebasan semua yang dizalimi untuk menuntut haknya. La tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Akan diberikan hak kepada manusia itu untuk menuntut di hari kiamat itu nanti. Nah, untuk itu orang itu kasihan dizalimi. Malah ketika dia tidak menuntut di dunia, kasihan orang yang menzalimi nanti dituntut di akhirat. Pernah ada di YouTube atau di IG itu, dia merasa dizalimi. Apa yang dia katakan? Awas, kamu aku tuntut di pengadilan Allah. Loh, kan malah kalau orang beriman kan malah takut digituin gitu. Nah, seolah-olah menurut kita kasihan, dosa apa yang dia perbuat. Padahal kezaliman itu nanti kalau dituntut di akhirat itu lebih gede lagi tuntutannya itu. Karena orang tidak bisa menebus dengan apapun kecuali dengan amal soleh dan keburukan orang yang dizalimi, keburukan orang yang menzalimi akan pindah
Sudah terjawab, Pak? Oke. Ya, ya. 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 Ada yang bela. Enggak. Itu ujian. Dan mereka itu terbukti dalam sejarah lulus dengan ujian itu. Ya. Karena dengan siksaan yang sedemikian rupa, mereka tetap bisa membawa iman sampai kematiannya. Ya, para sahabat-sahabat Rasulullah itu. Itu bukan kezaliman atau hal yang buruk, tapi itu adalah kan di Al-Quran itu kan ada siapa yang mau bertransaksi dengan Allah, yang menjual dirinya itu dengan surganya Allah. Beliau itu membuktikan diri bahwa untuk mendapatkan surganya Allah, meskipun kematian yang harus mereka tempuh, mereka rela di posisi itu. Gitu ya Pak ya. Nah, ada pertanyaan? Ya, intinya semua nabi, orang-orang soleh itu pasti diuji. Sebagaimana hadis Rasulullah, asyaddun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Ujian terberat itu para nabi. Dan yang di bawahnya, dan di bawahnya, dan di bawahnya. Fayubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan tingkat agamanya, keimanannya. Ada orang ahli maksiat, misal diuji sama Allah. Pantas gak dia merasa saya diuji oleh Allah? Enggak. Dia itu diazab oleh Allah. Karena apa? Karena kemaksiatannya. Ujian itu untuk orang yang sekolah. Ujian itu untuk orang yang beriman dan amal soleh. Untuk orang yang soleh, baru itu namanya ujian. Untuk apa ujian itu? Untuk menaikkan derajat mereka. Gitu kan. Nah, kalau ada orang ahli maksiat, dia kena hal yang negatif, musibah, saya lagi diuji sama Allah. Nggak ikut sekolah, ikut ujian kan gitu. Kenapa? Itu azab dari Allah. Atas apa? Atas keburukannya itu. Nah, kalau orang itu beriman, orang yang soleh, terus ada musibah, nah, itu hakikatnya ujian untuk menaikkan level di hadapan Allah. Itu ya. Nah, jadi kalau orang yang orang soleh terus kadang dosa, ketika dapat musibah, itu istilahnya apa? Teguran. Ditegur itu. Kamu melakukan itu, ditegur sama Allah. Orang yang sholih tapi kadang melakukan dosa. Tapi kalau orang yang sholih terus dikasih ujian, dikasih musibah, itu ujian. Dia mau naik level. Tapi kalau ahli maksiat dikasih musibah, itu nggak ditegur juga. Kalau ditegur itu masih bagus nggak? Masih bagus. Kalau teguran itu kan menginginkan dianya baik, ya enggak? Apa? Sadar. Berarti kalau ada orang soleh melakukan dosa, terus kena musibah, itu hakikatnya teguran. Kalau orang itu soleh, kena musibah, itu adalah ujian. Nah, kalau orang ahli maksiat, kena musibah, itu azab. Meskipun sama-sama itu musibah semua. Nah, ada orang ahli maksiat bilang, saya lagi diuji sama Allah, nggak ikut sekolah tapi ikut ujian, kan ya nggak bisa kan? Orang yang ikut ujian adalah orang yang ikut sekolah, kecuali kalau ada ordal ya, gitu ya. Ada
Kalau istidraj itu orang yang Allah biarkan. Ini kalau menurut saya itu kebalikan dari teguran. Ya bisa bagian dari azab, tapi azab itu biasanya hal yang negatif, musibah. Kalau istidraj itu hal yang nikmat. Kaya, sehat, punya jabatan, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa. Nah, itu istidraj. Nggak Allah tegur. Mending mana orang yang salah ditegur Allah atau yang salah dibiarin? Kenapa? Ditegur kan, akhirnya sadar. Ya, kalau istidraj dibiarkan dia bergelimang dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa. Jabatannya bagus, keluarganya adem ayem, gitu. Ekonominya tercukupi, itu hakikatnya istidraj. Kalau mungkin sekali, berarti kalau sadar, berarti itu ganti level bukan istidraj. Kalau sadar, berarti itu teguran dari Allah. Kalau orang itu merasa ekonominya cukup, terus keluarganya baik-baik saja, gitu, sehat, jabatannya mentereng, gitu, terus pekerjaannya juga oke, dia saya nggak sholat, baik-baik saja, itu namanya istidraj. Kami biarkan dia dalam kenikmatan itu. Itu malah saya pernah. Apa? Oh, ya karena dibalas di sana. Ya itu kembali lagi, ingin ya menahan diri selama di dunia yang hanya berapa tahun ini atau menggadaikan kenikmatan dunia ini dengan kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Itu kan pilihan. Ya. Ya, itu. Apa buktinya kalau kita penduduk dunia enggak? Hakikatnya kita bukan penduduk dunia. Buktinya apa? Adanya kematian. Aslinya kita tidak mukim di sini. Kita hanya transit saja. Kenapa? Numpang lewat. Buktinya apa? Kita itu adalah penduduk akhirat, penduduk surga aslinya. Tapi karena skenario Allah, kita di dunia dulu. Untuk apa kita di dunia? Untuk menentukan di surga mana nanti kita akan bertempat tinggal. Kalau kita ingin surga yang tinggi, maka harus ada usaha lebih yang kita korbankan untuk mendapatkan itu. Itu akan sangat adil menurut saya. Daripada ya, ini kalau pemikiran saya, lahir langsung di surga kan gitu. Surga berlevel-level, komplain nggak kalau yang di bawah itu? Komplain, loh kenapa saya ditakdirkan langsung di surga level bawah misal? Nah, untuk itu adanya dunia Allah mempersilahkan, silahkan kamu cari derajat surga yang mana yang ingin kamu dapat. Tapi ingat, itu tidak murah. Harus ada yang kalian perjuangkan, harus ada yang kalian korbankan untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih abadi nanti di akhirat. Gitu ya. Nah, saya pernah waktu itu ngaji habis di sini. Ada orang Bogor. Waktu itu saya habis ngaji, ada yang ngajak diskusi. Itu sekitar jam 9-an, Pak. Ada yang ngajak diskusi, itu sampai 9:30. Nah, yang ngajak diskusi ini jamaah kita juga. Ternyata ada orang dari Bogor itu nunggu saya. Terus habis yang ngajak diskusi itu selesai, orang yang dari Bogor itu ngajak diskusi sama saya. Terus dia itu bilang gini, saya ke masjid ini karena dulu Ustadz Adi itu pernah ngajar hari Jumat enggak? Habis sisa di sini. Pernah. Nah,
beliau pernah cerita, pernah ngaji di sini hari Jumat dan yang ngaji Ustadz Adi Hidayat. Beliau berharap seperti itu, tapi ternyata yang ngisi saya. Akhirnya kayaknya nggak jadi ngaji, tapi nunggu di luar. Terus dia cerita, dulu beliau kerja di leasing. Nah, tahu kan hukumnya seperti apa? Leasing. Akhirnya beliau merasa gundah. Wah, itu ibadahnya, sholatnya jamaah terus, tahajud nggak pernah terputus, sampai hafal 3 juz waktu itu. Akhirnya Allah bukakan pintu rezeki yang lain. Yang tempatnya subhat lah. Jadi nggak halal-halal juga. Terus gajinya 3 kali lipat daripada yang di leasing itu. Tapi setelah 2 atau 3 tahun jalan, dia nggak pernah sholat jamaah. Tidak pernah sholat tahajud. Hafalan 3 juznya hilang saat itu. Secara ekonomi sangat mapan. Dia merasa istidraj. Secara dunia dia merasa sangat tercukupi. Tapi di akhiratnya dia tidak senikmat dulu ketika masih di pekerjaan yang sebelumnya. Nah, itu kurang lebih sudah terjawab ya. Nah, bersyukurlah kita orang yang secara ekonomi tercukupi dan kita ingat bekal akhirat yang pasti kita akan menghadap Allah SWT kelak. Itu ya. Karena banyak juga orang yang secara ekonominya mapan lupa akhirat. Itu ya. Bisa dipaham? Ada pertanyaan? Baik kan? Nah, karena hadisnya sudah jelas ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Artinya dia menyalahi dari syariat itu. Nah, asa, oke. Buka surat Al-Baqarah. Saya agak lupa ayatnya, tapi saya buka surat Al-Baqarah ayat 216. Masya Allah. Ayat berapa tadi? 200. Ya, 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau kita melihat perang, misal disuruh perang, berat enggak? Berat. Tapi kalau dibalik perang itu ada surga, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian al-qitalu berperang, wa huwa padahal perang itu kurhul lakum, hal yang tidak kalian sukai. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha lebih tahu dan kalian tidak tahu. Gitu? Kalau tadi bisa jadi kamu menganggap itu baik, tapi buruk, hakikatnya buruk. Ya kayak tadi, gitu? Seolah-olah mendapatkan pekerjaan dengan cara itu baik, itu buruk. Gitu ya. Nah,
Kenapa? Nah, itu ya. Oh, ya kembali lagi. Itu pembicaranya ada di fikih sosial ya. Wallahu alam bisawab. Intinya gini. Terkadang kita membenci sesuatu padahal itu ada kebaikan di dalamnya. Dan terkadang kita mencintai sesuatu padahal di dalamnya ada keburukan, ada madharat kan itu. Gitu ya, Pak ya. Baik, ada pertanyaan? Kesimpulannya, kata-kata murid itu berasal dari bahasa Arab, mengikuti pola af'ala yuf'ilu. Murid itu sigotnya isim fa'il, fi'il madhinya arada, fi'il mudhari'nya yuridu, masdarnya iradatan, isim fa'ilnya muridun, masyaallah. Itu ya, tetap istiqomah ngaji. Tidak ada orang yang lahir dengan membawa ilmu. Meninggal dengan keadaan berilmu itu mulia di hadapan Allah. Untuk itu, tekun-tekunlah mencari ilmu. Agar kelak Allah membangkitkan kita di hari kiamat dengan posisi atau derajat orang yang berilmu. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas waktunya, atas keistiqomahannya. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan. Mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak apa-apa.